Kos itu berdiri sejak tahun 1980-an di daerah Pogung Lor. Hanya 7 menit jalan kaki dari gerbang utara Universitas Gadjah Mada. Bangunannya memanjang, 2 lantai, temboknya mulai kusam, dan tangga kayunya berderit setiap diinjak. Dari luar, terlihat biasa saja, bahkan menyenangkan. Di halaman depan tumbuh pohon mangga yang rindang, dan ibu kos yang tinggal di rumah samping terkenal ramah. Tapi siapapun yang pernah tinggal di Pogung lebih dari 2 semester, pasti tahu nama itu. Kamar nomor 13. Kamar kecil di lantai 2, paling pojok, menghadap ke selokan belakang. Selalu kosong, selalu bersih, tapi tidak pernah dihuni lebih dari seminggu. Awalnya semua seperti cerita horor klasik mahasiswa. Isu-isu, ada kamar angker, jangan pilih kamar nomor 13. Pasti nggak kuat seminggu, dan sejenisnya. Namun semua berubah drastis setelah seorang mahasiswa kehutanan bernama Aditya Wahono mengunggah pengalamannya ke TikTok pada Februari 2024. Dalam videonya, Aditya mencoba membuktikan bahwa tidak ada yang aneh. Ia menyewa kamar 13 dan bertekad tinggal 3 malam. Video pertamanya biasa saja, hanya memperlihatkan isi kamar, kasur tipis, jendela besar, lemari tua. Tapi video kedua menunjukkan perubahan. Aditya tidak tidur nyenyak, merasa diawasi terus-menerus. Malam pertama, ia mendengar suara tap, 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 seperti jari mengetuk kaca dari luar jendela. Padahal, kamar 13 berada di lantai 2, dan tidak ada balkon di luar jendelanya. Malam kedua, Aditya merekam detik-detik ketika tirai jendelanya bergerak sendiri meski semua ventilasi tertutup. Ia mendengar bisikan halus, "Kamu bisa lihat aku." Setelah video itu diunggah, jutaan orang melihat dan meninggalkan komentar. Beberapa mengklaim melihat pantulan wajah lain di balik kaca jendela. Yang lainnya memperbesar fotage dan menemukan tulisan samar di dinding, seperti bekas goresan kuku. "Buka, sudah waktunya." Cerita ini viral. Forum-forum lama seperti Kaskus dan Reddit dibanjiri dengan topik, "Kos Pogung Kamar 13". Beberapa mantan penghuni membagikan pengalamannya. Ada yang pernah kehilangan waktu 2 jam dalam kamar itu. Saat masuk pukul 21, tahu-tahu jam menunjukkan pukul 23.12, padahal ia hanya duduk di kasur. Seorang mahasiswi psikologi pernah melaporkan melihat bayangan anak kecil duduk di atas lemari, dan saat menyala lampu, bayangan itu tidak hilang, justru semakin jelas. Salah satu pengakuan paling menyeramkan datang dari alumni tahun 2007. Ia bercerita bahwa pada tahun itu, seorang temannya bernama Rizky Yuda, mahasiswa kedokteran, menghilang setelah pindah ke kamar 13. Dia anaknya pendiam, tapi pintar, kata alumni itu. "Terakhir kami lihat dia malam-malam berdiri di depan jendela sambil berkata, 'Kamu boleh masuk sekarang.'" Rizky tidak pernah ditemukan. Keluarganya mengira ia kabur atau tenggelam di Sungai Kode. Tapi mahasiswa yang tinggal sekamar dengannya percaya, Rizky tidak pernah benar-benar keluar dari kamar itu. Pihak ibu kos, Bu Yati, sudah mencoba menjelaskan. Katanya, kamar itu hanya terlalu lembab. Tapi ia sendiri selalu menaruh bunga melati di ambang jendela kamar 13 setiap malam Jumat. Saat ditanya, ia hanya menjawab, "Kalau bunga masih segar, berarti belum marah." Beberapa kali Bu Yati mencoba menyewakan kamar itu gratis. Hasilnya selalu sama. Penghuni pertama mendengar suara orang mengetuk lemari dari dalam. Penghuni kedua bangun jam 3 pagi karena suara perempuan tertawa dari lubang ventilasi. Penghuni ketiga pindah diam-diam dan meninggalkan tulisan di meja. "Maaf, saya buka jendelanya." Yang paling mengerikan, seseorang pernah membuka jendela 13. Sore hari, hanya ingin melihat apa sih yang ada di luar. Yang ia lihat bukan halaman belakang, tapi pantulan dirinya sendiri sedang tertidur di kasur. Dari luar, ia sempat menjerit, berlari, dan jatuh dari tangga. Ia tidak kembali lagi ke kos itu. Sejak itu, jendela 13 ditempeli kertas putih bertuliskan, "Jangan dibuka." Yang di dalam sudah lama menunggu. Kini, kamar itu dikunci 2 lapis.
Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar sering melihat cahaya dari dalam kamar, meski listrik sudah diputus. Beberapa driver ojek online yang menunggu order malam hari di depan kos melaporkan melihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela 13, menatap lurus ke jalan, lalu menghilang saat didekati. Dan yang paling aneh, waktu CCTV diperiksa oleh mahasiswa IT yang tinggal di kamar 12, rekamannya sering korup saat kamera mengarah ke pintu nomor 13. Cerita ini terus beredar. Beberapa YouTuber mencoba menelusuri langsung, tapi hanya sedikit yang berani masuk ke dalam. Dan bagi yang pernah merekam di dalam kamar itu, selalu ada sesuatu yang ikut pulang. Karena konon, jendela itu bukan menghadap keluar bangunan, tapi keluar dari dunia ini. Dan bagi siapapun yang terlalu lama menatap, mereka akan mulai bermimpi tentang seorang anak laki-laki tanpa wajah yang berdiri di balik jendela, sambil mengetuk kaca dan berkata pelan, "Aku belum selesai, ayo tukar tempat, sekarang giliranmu."